salam jumpa lagi di video pembelajaran agama Katolik bersama saya, Skolastika Soko Benai. Untuk video pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas pelajaran ke-13 untuk kelas 5 sekolah dasar dengan tema Yesus menderita, wafat, dan bangkit. Oke semuanya, untuk kompetensi dasar dari pelajaran ke-13 yang akan kita dalami bersama pada hari ini, yaitu memahami sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus sebagai puncak karya keselamatan Allah. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah mampu menjelaskan makna sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, di video pembelajaran saya kali ini, saya akan menyediakan sebuah film pendek tentang sengsara dan wafat Yesus Kristus. Baik semuanya, sebelum kita menyaksikan video atau film pendek tentang kisah sengsara dan wafat Yesus Kristus, kita harus tahu terlebih dahulu alasan mengapa Yesus dijatuhi hukuman mati. Nah, alasannya adalah sebagai berikut. Yesus dijatuhi hukuman mati karena Yesus menentang segala ketidakadilan dan segala kebobrokan di masyarakatnya. Tidak hanya itu saja, Yesus juga banyak berbuat baik bagi orang-orang miskin, menderita, dan yang tersingkir di masyarakatnya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan kepercayaan masyarakat setempat, di mana segala hal yang tidak baik seperti penyakit, penderitaan, dan kemiskinan terjadi karena dosa. Sehingga tindakan Yesus yang mulia di atas itu dianggap menghujat Allah, sebuah tindakan yang tidak dapat diampuni. Maka para pemimpin bangsa Israel sepakat untuk membunuh Yesus. Nah, itu adalah alasan mengapa Yesus dijatuhi hukuman mati. Baik, setelah kita sama-sama mengetahui alasan mengapa Yesus dijatuhi hukuman mati, mari kita sama-sama melihat gambar-gambar berikut ini. Baik, gambar yang pertama ini menunjukkan bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati di depan seluruh rakyat atau seluruh bangsa Yahudi. Ia dijatuhi hukuman mati, lalu ia dibawa untuk disiksa. Yesus disiksa atau didera dengan berbagai macam siksaan. Namun dengan kuat dan sabar, Yesus tetap menjalani siksaan itu. Nah, setelah itu Yesus kembali lagi dimahkotai duri, diberi mahkota dari duri. Lalu setelah itu, gambar yang selanjutnya ini menunjukkan kepada kita setelah melewati berbagai macam siksaan, hinaan, cemoohan, dan juga berbagai macam sengsara yang luar biasa, akhirnya Yesus disalibkan di Bukit Golgota dan juga Yesus wafat di sana di depan seluruh bangsa Israel, seluruh bangsa Yahudi, seluruh bangsa yang menghuni Yerusalem. Ia wafat di sana di depan mata ibundanya, di depan hadapan ibunya, dan juga hadapan para murid. Setelah ia wafat, Yesus dimakamkan. Yesus diturunkan dari salib, lalu ia dimakamkan. Nah, ini adalah sekilas gambaran tentang kisah sengsara sampai wafat dan bangkitnya Yesus Kristus. Adapun kesimpulan yang perlu kita lihat bersama, yaitu Yesus sebelum wafat di salib, ia mengalami penderitaan seperti dicambuk, dipukul, dan sebagainya. Dia juga dihina, diludahi, diberi anggur yang asam, dipermalukan dengan ditanggalkan pakaiannya, dan masih banyak lagi. Banyak sekali penderitaan yang dialami Yesus
sampai ia wafat di salib. Tetapi Yesus tetap setia sampai ia menuntaskan segala tugasnya dengan wafat di salib. Kematian Yesus di salib bagi masyarakat Yahudi, mati muda dianggap sebagai kutukan dari Allah. Yesus dibunuh oleh para pemimpin Yahudi dengan harapan dianggap sebagai orang yang dikutuk Allah. Maka yang dapat menghilangkan kutukan hanyalah Allah. Yesus pada hari ketiga setelah kematiannya dan juga setelah ia dikubur, ia bangkit. Ia hidup kembali dengan mulia. Kebangkitan Yesus berarti ia menolak kutukan Allah. Itu berarti segala ucapan dan tindakan Yesus dibenarkan oleh Allah. Sengsara dan wafat Yesus merupakan pengorbanan yang membuahkan pengampunan dan juga penyelamatan bagi semua manusia. Sebagaimana ia nyatakan dalam perjamuan terakhir. Singkat kata, Yesus wafat untuk keselamatan semua orang. Nah, itu adalah kesimpulan yang dapat kita ambil dari film pendek tadi. Baik semuanya, setelah kita menyaksikan film pendek dan juga kita melihat kesimpulan dari film pendek tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dalam pelajaran ke-13 ini. Antara lain, bagaimana tanggapan Anda atas pengorbanan Yesus? Apa niat-niat untuk menanggapi pengorbanan Yesus? Kedua hal ini, marilah kita sama-sama renungkan dalam hati kita masing-masing setelah pelajaran ke-13 ini selesai, agar kita mampu menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, akhirnya video pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini. Mohon dukungannya dengan mengklik tombol subscribe, memberikan komentar sebanyak-banyaknya, dan juga jangan lupa di-share. Nah, terima kasih untuk semuanya. Sekian dulu untuk kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.